kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi 1, yaitu perjanjian Linggarjati, perundingan awal di Jakarta dan perundingan Lichfield. Nah, saya akan memperkenalkan moderator untuk hari ini adalah Aji. Silakan untuk Aji. Ini gimana caranya, Andra? Ya barokat. Ini akan mempresentasikan materi perhitungan awal di Jakarta dan yang akan dibacakan, yang selipis dan depan yang akan dibacakan. Yang beranggota adalah Haji, Joko, Najwa, dan Naila. Selipnya dan empat akan dibacakan oleh Joko. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda dengan jalan diplomatik atau perundingan. Tokoh-tokoh dari Inggris yaitu Letnan Jenderal Sir Philip Christison dari Belanda adalah dan A.J. Van Mook dari Indonesia adalah Sultan Syahrir. Usaha-usaha untuk mencapai kesepakatan belum memenuhi harapan baik bagi pihak Indonesia maupun bagi pihak Belanda. Demikian karena tidak ada titik temu, Christison tetap berusaha mempertemukan mereka. Selanjutnya Belum. Perundingan awal di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1945 telah diadakan perundingan antara Christison Inggris dengan pihak Republik Indonesia. Kemudian pihak pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 November 1945 mengeluarkan maklumat politik. Isinya, pemerintah Republik Indonesia menginginkan pengakuan terhadap negara dan pemerintah Republik Indonesia baik oleh Inggris maupun Belanda sebagaimana yang dibuat sebelum Perang Dunia Kedua. Inggris ingin melepaskan diri dari kesulitan pelaksanaan tugas-tugasnya di Indonesia, mendorong agar segera diadakan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Inggris mengirim Sir Archibald Croker pada tanggal 10 Februari 1946 diadakan perundingan Indonesia dengan Belanda di Jakarta. Van Mook selaku wakil Belanda mengajukan usul-usul sebagai berikut. 1. Indonesia akan dijadikan negara pemakmuran berbentuk federasi, memiliki pemerintahan sendiri, tetapi di dalam lingkungan kerajaan Nederland atau Belanda. 2. Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia, masalah luar negeri diurus oleh Belanda. 3. Sebelum dibentuk pemakmuran akan dibentuk pemerintah peralihan selama 10 tahun. 4. Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB. selanjutnya selin 5 dan 6 dibacakan oleh Najwa. Pihak Indonesia belum menanggapi dan mengajukan usul-usul balasannya. Situasi Kabinet Syahrir mengalami krisis. Persatuan Perjuangan atau PP pimpinan Tan Malaka melakukan oposisi. PP mendesak pada pemerintahan bahwa perundingan hanya dapat dilaksanakan atas dasar pengakuan 100% terhadap Republik Indonesia. Mayoritas suara anggota KNIP menentang kebijaksanaan yang telah ditempuh oleh Syahrir. Oleh karena itu, Kabinet Syahrir jatuh karena menunjukkan kembali sebagai Perdana Menteri. Kabinet Syahrir II terbentuk pada tanggal 13 Maret 1946 mengajukan usul balasan dari usul-usul Van Mook antara lain: 1. Republik Indonesia harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah Hindia Belanda. Yang kedua, Federasi Indonesia Belanda akan dilaksanakan dalam masa tertentu. Yang ketiga, tentara Belanda segera ditarik kembali dari Republik.
Yang keempat, pemerintah Belanda harus membantu pemerintah Indonesia untuk menjadi anggota PBB. Dan yang kelima, selama perundingan sedang terjadi, semua aksi militer harus dihentikan. Usulan Syahrir ditolak oleh Van Mock. Kemudian Van Mock mengajukan usul tentang pengakuan Republik Indonesia sebagai wakil Jawa untuk mengadakan kerjasama dalam upaya pembentukan negara federal yang bebas dalam lingkungan Kerajaan Belanda. Pada tanggal 27 Maret 1946, Sultan Syahrir memberikan jawaban disertai konsep persetujuan yang isi pokoknya antara lain yang pertama, supaya pemerintah Belanda mengakui kedaulatan de facto RI atas Jawa dan Sumatera. Yang kedua, supaya Republik Indonesia dan Belanda bekerjasama membentuk RIS. Dan yang ketiga, RIS bersama-sama dengan Nederland, Suriname, dan Curaçao menjadi peserta dalam Ikatan Kenegaraan Belanda. Selanjutnya 7 dan 8 akan dibacakan oleh Naila. Jadi setelah Indonesia merdeka itu kan nggak langsung diakui oleh Belanda. Belanda itu masih gak mau mengakui kalau misalnya Indonesia itu udah merdeka. Nah di situ ada perundingan-perundingan. Nah dari perundingan Jakarta yang sebelumnya belum ditemukan titik temu antara permasalahan Indonesia sama Belanda, sehingga perundingan tersebut dilanjutkan di negara Belanda, yaitu di kota Hoogeveen. Jadi di sini disebutnya perundingan Hoogeveen. Nah, pada bulan April 1946, pokok pembicaraannya adalah memutus pembicaraan yang dilakukan di Jakarta oleh Van Mock dan Syahrir. Terus di situ tuh ada beberapa delegasi-delegasi dari tiga negara yang terlibat. Tiga negara yang terlibat ini kan Inggris, Belanda, dan Indonesia. Nah, kalau misalnya dari Inggris, delegasinya itu satu orang, yaitu Sir Archibald Clarke. Terus kalau misalnya dari Indonesia, dikirim sama Syahrir, ada tiga delegasi, yaitu Mr. Weswandi, Dr. Sudarsono, dan Aka Prigodinda. Terus kalau dari Belandanya itu ada 5 delegasi, yaitu Van Mock, J.H. van Rooyen, J.H. Lugeman, Willem Drees, dan Dr. Schermerhorn. Dari perundingan Hoogeveen itu ada sejak awal tuh udah ada deadlock, jadi ada kayak perbedaan kepentingan antara Indonesia sama Belanda. Jadi Indonesia tuh pengen cepet-cepet diakui kemerdekaannya, sedangkan Belanda itu kayak nganggap perundingan ini tuh cuma kayak langkah awal doang gitu, masih gak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Terus pada akhir pertemuannya dihasilkan draft Jakarta yang sebelumnya tuh udah disiapkan. Nah, ada usulan yang diterima, ada juga usulan yang nggak diterima. Usulan yang diterimanya itu pengakuan kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, sedangkan usulan yang nggak diterima itu pengakuan Republik Indonesia atas Sumatera. Nah, tapi draft Jakarta ini nggak dilakukan penandatanganan secara resmi karena Belanda ini masih belum mau buat mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, ini juga berhubungan dengan Belanda itu waktu itu lagi mengadakan pemilu pertama kali sejak Perang Dunia Kedua. Jadi mereka tuh lagi kalau di negaranya itu lagi sibuk, jadi masih gak mau buat mengambil keputusan yang berhubungan dengan Indonesia. Seperti itu. Meskipun dalam Jakarta ini nggak ditandatangani secara resmi dan perundingan Hoogeveen ini nggak menghasilkan apa yang diinginkan oleh bangsa Indonesia, tapi ini tuh jadi mengangkat isu Indonesia itu ke kancah internasional gitu. Jadi masalah Indonesia ini lebih diperhatikan oleh dunia internasional. Kalau misalnya dilihat secara timeline, jadi pada tanggal 27 Maret 1946 kan di situ tuh ada kayak koordinasi perundingan di Jakarta. Kemudian tanggal 4 April 1946 itu tuh delegasi-delegasi yang dari Indonesia yang 3 orang itu berangkat sama delegasi dari Inggris bareng-bareng. Terus pada tanggal 14 sampai 25 April 1946 itu baru dilaksanakan perundingan Hoogeveen. Jadi perundingan Hoogeveen ini terjadi pada tanggal 14 sampai 25 April 1946. Si Mas mana?
Astagfirullah. Slide terakhir yang dibacakan oleh moderator. Kondisi Belanda yang sedang mempersiapkan pemilihan umum selama tidak siap untuk mengambil keputusan terkait masalah Indonesia. Partai Katolik menantang kebijakan perundingan seperti halnya PP di Indonesia. Pada awalnya dimulainya perundingan, Hobi Velue, Rommel, pimpinan fraksi Partai Katolik, di parlemen Belanda menulis di tajuk karya dan dengan nada keras anti negosiasi yang berjudul Die Weg der Kegagalan yang perundingan Hobi Velue bagi kedua negara membawahi untuk kembali mengadakan perundingan. Perundingan itu pula yang mengantarkan pada diplomasi internasional dalam perjanjian Linggar Jati pada kemudian hari. Terima kasih. Sekian dari kami. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas kekurangannya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kekurangan kita untuk menjadi lebih baik di presentasi selanjutnya. Sampai bertemu di presentasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.